Bismillahirrahmanirrahim. Mayit di depan ya, di tengah, maaf, di tengah mayit. Kemudian setelah itu ke bawah ada anak laki-laki sebelah kanan, kemudian anak perempuan sebelah kiri. Terus di bawah anak laki-laki ada cucu laki-laki sebelah kanan, cucu perempuan sebelah kiri. Kelihatan Bapak Ibu? Mungkin barangkali ibu-ibunya pengen lihat, bisa dibuka, bisa. Boleh nggak dibuka? Barangkali mau lihat, ibu-ibu lihat apa tulisannya ya. Nah itu Bu, ibu-ibu udah punya fotokopinya belum Bu? Belum dapat. Baik, selanjutnya kita kurang besar, kurang besar, kurang besar Pak. Ini lagi ya. Nanti kalau kebesaran nggak cukup ini. Ya, mayit, tengah-tengah mayit. Kemudian bawah ada anak laki-laki. Kemudian kiri ada anak perempuan. Ya. Kemudian di bawah anak laki-laki ada cucu laki-laki. Terus cucu perempuan. Ini ya, ini 4 orang ini istilahnya adalah furu'. Istilahnya adalah keturunan. Keturunan ada anak laki-laki, anak perempuan, terus di bawah anak laki-laki ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Ke atas ada ayah, ada ibu. Di atas ayah ada siapa? Kakek. Kakek yang berasal dari ayah, terus nenek yang berasal dari ayah. Di atas ibu ada siapa? Nenek saja ya. Kalau kakek dari ibu bukan termasuk ahli waris. Terus samping kirinya mayit ada suami dan istri. Ya, terus sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada saudari kandung. Kalau saudari berarti perempuan, terus ada saudara kandung, terus ada saudari seayah, ada saudara seayah. Oke. Terus di bawah saudara kandung ada ponakan ya. Anaknya saudara kandung, keponakan laki-laki. Anaknya saudara seayah, keponakan laki-laki juga. Jadi keponakan cuma 2 yang ahli waris. Anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki dari saudara seayah. Kalau dari saudari yang perempuan ini tidak. Terus ke kirinya mayit ada saudara atau saudari apa? Seibu. Ya, ini. Artinya dia dengan mayit ini ibunya sama, tapi bapaknya beda. Kalau saudari kandung, saudara kandung berarti ayah ibunya sama. Ini kalau seayah berarti ayahnya sama, tapi ibunya beda. Kemudian di samping ayah ada siapa? Paman. Ada paman kandung. Ya, ada paman seayah. Terus anaknya paman kandung sepupu laki-laki. Terus anaknya paman seayah
sepupu laki-laki juga. Sepupu laki-laki ya. Harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Ya, anaknya paman kandung. Paman yang dimaksud di sini saudaranya ayah. Bukan paman yang saudaranya ibu. Ya, saudaranya ayah. Bibi gimana? Bibi nggak ada. Bibi, tante tidak termasuk ahli waris. Nah, kemarin kita sudah bahas suami kondisinya ada berapa? Ada dua. Dapat berapa dan berapa? Setengah atau seperempat. Jadi antara setengah atau seperempat tergantung kondisinya. Dia suami dapat setengah kalau mayit tidak punya keturunan, tidak punya anak atau cucu. Ya, harus nggak ada semua nih, mayit nggak punya keturunan, baru suami dapat setengah. Suami dapat seperempat kalau ada salah satu dari ini, anak laki, anak perempuan, cucu laki atau perempuan. Kalau istri kondisinya dua juga, antara seperempat atau seperdelapan. Kapan dapat seperempat? Kalau mayit nggak punya nih turunan, nggak ada furu sama sekali, ya. Dapat seperdelapan kalau ada salah satu ini, ya, ketika meninggal. Ya. Kemudian kemarin kita sudah bahas anak perempuan, kondisinya ada berapa? Ada 3 atau 2? 3 ya. Setengah atau 2/3 atau sisa S ya. Kapan dapat setengah anak perempuan? Jika sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Ya, syaratnya ini satu-satunya anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, baru dapat setengah. Kapan dapat 2/3? Kalau ada 2 anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki. Ya, jadi perempuan saja ada 2, 3, 4 atau lebih, tapi nggak ada anak laki-laki. Jadi yang mempengaruhi ini cuma ini nggak ngaruh. Ya. Yang mempengaruhi anak perempuan hanya anak laki-laki. Ini cucu atau yang lainnya nggak ngaruh. Ya. Yang mempengaruhi suami ini 4 orang ini. Yang mempengaruhi istri 4 orang ini juga. Yang lainnya gimana? Nggak ngaruh. Ya, yang mempengaruhi anak-anak ini. Kapan dapat sisa? Anak perempuan kapan dapat sisa? Kalau ada anak laki-laki. Ya. Tadi kan nggak ada anak laki-laki nih. Kalau setengah dapat setengah kalau satu saja anak perempuan semata wayang, nggak ada anak laki-laki. Dapat 2/3 kapan? Kalau anak perempuannya 2 atau lebih dan nggak ada anak laki-laki. Ya, jadi yang bikin pengaruh ini nih anak laki-laki yang mempengaruhi anak perempuan. Kapan dapat sisa? Kalau ada anak laki-laki. Ya, coba latihan dulu ya. Ada mayit namanya siapa? Adi meninggalkan istri. Ya, mayitnya Adi. Oh ya, dari semua ini baru calon ya. Baru calon. Artinya tidak mungkin semuanya dalam satu waktu pasti dapat. Yang pasti dapat hanya ada 6. Siapa saja? Anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, ibu, dan ayah. Ini yang pasti dapat. Cuma bagiannya beda-beda. Kadang setengah, kadang seperempat, kadang seperempat, seperdelapan gitu ya. Nah, ini kasus ada mayit meninggal namanya Adi, berarti laki-laki, ya laki-laki. Berarti ini nggak ada nih, ya karena ini yang meninggalkan istri, kemudian meninggalkan
anak perempuan 1 ya. Istri dapat berapa? 1/4 atau 1/8? Kurang kompak nih. 1/4 atau 1/8? 8. Terus 1/8 karena apa? Karena ada ini anak, salah satu dari 4 orang ini. Ya, kalau ada salah satu dari 4 ini, istri bagiannya lebih kecil. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan kondisinya ada 3, setengah, 2/3 atau sisa? Setengah atau 2/3? Hah? Anaknya berapa nih? 1. Hah? 1 ya. Anak perempuannya cuma 1. Berarti dapat setengah. Itu ya, setengah. Nah, ini terus nanti sisanya gimana? Itu nanti. Intinya yang penting kita tahu dasarnya dulu. Anak perempuan setengah karena sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Terus istri dapat 1/8. Sekarang kalau anak perempuannya tambah 1. Iya. 2/3 masing-masing atau dibagi 2? Hah? Bagi 2. Kalau 2/3 masing-masing habis hartanya. Ya, nah 2/3. Kalau ada satu lagi anak perempuan, sama. 3 anak perempuan dapat 2/3, bagi rata, gitu ya. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa? Sisa atau 2/3? Hah? Sisa. Kalau ada anak laki-laki, ini berubah statusnya. Asalnya dapat 2/3 atau setengah, dapat 3/3-nya dapat sisa. Ya, sisa. Tapi bagiannya anak laki-laki 2 bagian, 2 poin ya. Hartanya seumpama 8 miliar. Alhamdulillah, 8 miliar. Istri dapat berapa? 1/8 dari 8 miliar. Hah? 1 miliar. Ya, sisanya 7 miliar. Nah, 7 miliar dibagi 3 anak ini, tapi dengan ketentuan anak perempuan 1 bagian masing-masing, anak laki-laki 2 bagian. Caranya gimana? Sisa hartanya dibagi berapa? Ini kan 1, ini 1, ini 2. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Berarti hartanya dibagi, sisa hartanya dibagi 4 sama dengan 1,75. Oke. 25. Cilamat 75 kali 1,75. Anak perempuan karena 1 bagian berarti 1 dikali 1,75. Berarti anak perempuan masing-masing dapat 1,75 M. Ya. Ini dapat 1,75 M. Ini juga sama 1,75 M. Yang laki-laki dikali berapa? Kali 2. 1,75 kali 2 sama dengan 2 berapa? 3,5 M. Iya. Sendirian. Itu ya. Nah, ini anak perempuan. Kalau laki-lakinya 2 gimana? Laki-lakinya 2, anak perempuan 2 ya, anak perempuan PR, anak laki-laki
anak laki. Gimana? Berarti ini dapat berapa ini? 4. Sisa ya? Sisa hartanya berapa? Udah diambil 1, 7. Sisa hartanya dibagi berapa kira-kira? 6 ya? 1, 2, 6. 7M dibagi 6 sama dengan 1,166. Masya Allah, 1,16 gitulah ya. Nah, hasilnya dikali dengan bagiannya. Anak perempuan 1 bagian, berarti 1 dikali 1,16. Berarti anak perempuan masing-masing dapat 1,16M. Anak perempuan pertama, kedua ya. Anak laki-laki dikali 2. 1,16 dikali 2 sama dengan berapa? 2,3. Nah, 2,3M masing-masing. Gitu aja, Pak. Jelas? Ada lagi? Cucu ya, sekarang cucu. Cucu kondisinya ada berapa? Cucu. Kalau anak laki-laki kondisinya cuma 1, selalu dapat sisa. Ya. Kalau cucu laki-laki kondisinya 2, sisa atau mahjub, terhijab, terhalang, tidak dapat. Cucu perempuan kondisinya ada 4 ya. Hampir sama seperti anak perempuan, setengah, 2/3, sisa, dan 1/6. Ada satu lagi, mahjub. Karena selain yang 6 ini pasti ada ini kondisi M. Ya. Kapan cucu perempuan dapat setengah? Hampir sama seperti anak perempuan ya. Kalau sendiri cucu perempuan satu-satunya, terus tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Kenapa? Enggak, mungkin sudah meninggal dulu. Ya, ininya sudah meninggal dulu. Gitu, Pak. Ini mau punya anak ini cucu, setelah itu meninggal. Ini sudah enggak ada. Mayitnya baru meninggal. Jelas, Pak? Ya. Jadi cucu perempuan dapat setengah kalau dia sendirian. 1, tidak ada cucu laki-laki. Ya, cucu laki-laki enggak ada. Tidak ada anak laki-laki. Mungkin anak laki-lakinya sudah meninggal duluan. Tidak ada anak perempuan. Baru dapat setengah. Contoh, ada mayit meninggalkan istri dan cucu perempuan. Ya, istri dan cucu perempuan. Istri dapat berapa? 1/4 atau 1/8? 1/8, karena ada ini cucu perempuan, karena salah satu dari ini. Cucu perempuan dapat berapa? Setengah. Ini. Ya, karena nggak ada cucu laki-laki, ada anak laki-laki, anak perempuan nggak ada. Ustaz, itu cucu perempuan dari anak perempuan atau dari anak laki? Laki. Jadi kalau kita bicara cucu pasti dari anak laki-laki, karena cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Itu, Pak. Ya. Nah, sekarang cucunya kalau 2, cucu perempuannya kalau 2, cucu perempuannya ada 2. Ini jadi setengah enggak? Enggak. Dapat 2/3. 2/3. Tapi syaratnya tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan.
Jadi yang mempengaruhi cucu ini 3 ini, 1, 2, 3. Ini rivalnya ini 1, 2, 3. Kalau anak perempuan rivalnya mana? Anak laki-laki. Ya, gitu. Suami rivalnya mana? Ini 4 anak ini, 4 keturunan ini, anak laki-laki, anak perempuan. Istri juga sama, rivalnya ini 4 ini yang mempengaruhi. Yang lain nggak ngaruh. Yang lain nggak ngaruh. Ada atau tidak ada nggak ngaruh. Nah, cucu perempuannya ada 2, maka dapat 2/3 dibagi 2, bukan masing-masing ya. Kalau ada 3 sama juga, cucu perempuan 2, 3 sampai 100 pun mereka dapat 2/3. Kapan dapat sisa? Kalau di sini ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki, ada ini. Cucu perempuan dapat berapa? Jadi dapat sisa, nggak jadi dapat 2/3. Ini semuanya sisa. Ya, sisa ini kondisi ketiga. Kalau ada cucu laki-laki, maka semuanya dapat sisa. Tapi bagian cucu perempuan 1, cucu laki-laki 2. Seperti tadi ya. Hartanya 8M. Istri dapat berapa M? Ya, 1/8 dari 8M berarti 1M. Sisanya 7M. 7M ini hak sisanya dibagi dengan jumlah poin tadi. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Berarti 7 dibagi 4. Ketemunya berapa tadi? 1,7 ya. 1,75. Nah, hasilnya kalau perempuan dikali 1, berarti cucu perempuan dapat 1,7M masing-masing. Cucu laki-laki dapat 2 kali 1,7, berarti 3,5 ya, 5M. Gitu ya. Nah, kapan cucu perempuan dapat 1/6? Kapan dapat 1/6 cucu perempuan? Kalau ada anak perempuan satu-satunya. Kalau ada anak perempuan satu-satunya. Ya. Ada anak perempuan. Nah, ada anak perempuan satu-satunya, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Ya, kalau bersama anak perempuan satu-satunya. Ya, jadi nanti anak perempuan kalau satu-satunya dapat berapa? Dapat 1/2 anak perempuan. Satu-satunya dapat 1/2. Maka cucu perempuan dapat 1/6. Ya, cucu perempuan dapat 1/6 karena perempuan ini maksimal mendapatkan 2/3. 2/3. Jadi setengah ditambah 1/6 kan 2/3. Ya. Kalau anak perempuannya ada 2, anak perempuan lagi. Ya. Anak perempuan ada 2. Jadi gimana? Dapat berapa ini? Anak perempuan kalau 2 kan dapat 2/3. Karena bagian perempuan sudah diambil 2/3, maka cucu perempuan nggak dapat M, terhalang. Jadi cucu perempuan itu terhalang kalau ada dua anak perempuan atau lebih, atau ada anak laki-laki, ya. Jadi M nggak dapat. Atau di sini ada anak laki-laki 1 aja. Ya, anak laki-laki dapat berapa? Anak laki-laki selalu sisa ya, sisa. Maka cucu perempuan otomatis nggak dapat M. Ya, nah ini kondisi cucu perempuan. Setengah, 2/3, sisa 1/6 atau M. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Yang dimaksud cucu perempuan itu pasti dari anak laki-laki. Iya. Kalau dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris.
Bukan. Pak. Kapankah waris saudara kandung dari mayat ini? Ntar dulu, saudara kandung, ntar dulu. Kita fokus dulu ke ini keturunan sama pasangan suami istri. Soalnya kalau langsung ke sini, ini di sini nanti keriting. Ini aja di sini masih keriting kan? Ya. Intinya cucu perempuan itu posisinya seperti mewakili anak perempuan. Cuma ada tambahan satu, ini 1/6. Ya. Terus mahjub karena dia bisa terhijab oleh anak laki-laki atau 2 anak perempuan atau lebih. Di situ kurang, di tulisan itu kurang. Dilihat di sini cucu perempuan mahjub jika ada anak laki-laki, bisa ditambah satu lagi jika ada 2 anak perempuan, ya kurang. Ya, itu ya. Baik, ada lagi? Yang dimaksud itu kan anak satu-satunya. Ini mungkin dia anaknya 3, tapi 2 udah meninggal duluan, bisa ya? Iya, kalau sudah intinya ketika mayat meninggal, dia itu statusnya gimana? Ya, ketika mayat meninggal. Jadi perhitungannya itu ketika mayat meninggal. Ada nggak anak laki-laki? Ada nggak anak perempuan gitu? Bukan ketika pembagian. Bukan ketika pembagian. Jadi ketika meninggal. Tanya ketika meninggal buru-buru dibagi. Ya, karena kalau nggak dibagi nanti ya keburu yang ahli waris yang lain pada meninggal. Ya, repot. Ya. Ya. Kakek saya meninggal, mempunyai anak 2 perempuan, ibu saya dan kakaknya. Terus meninggalkan harta kurang lebih 100 juta. Itu cara sekarang seharusnya masih dikelola ke saya, masih untuk mendidik. kakeknya namanya siapa? Pak Danuri. Pak Danuri. Ketika meninggal ada istri nggak? Meninggal ada istri. Ada istri, berarti istri dapat istri. Terus anak laki-laki berapa? Perempuan semua. Perempuan. Anak perempuan. Ya, udah. Nggak ada ahli waris lagi. Berarti istri dapat berapa ini? Istri dapat 1/8. Hah? Enggak, perhitungannya ketika Pak Danuri meninggal, istri ada enggak? Ada, berarti dapat dia tuh. Dia dapat 1/8, dianggap masih hidup. Nah, dianggap masih hidup. Kemudian anak perempuan 2, enggak ada anak laki-laki. Kalau anak perempuan 2 dapat 2/3. Nah. Ya. Ini kan hartanya masih sisa enggak? Sisa. Ini sebenarnya nanti saya jelaskan, ada namanya rod, ya, rod. Tapi karena ini ditanyakan, jadi nanti dalam kasus seperti ini perlu disamakan penyebutnya, ya, penyebutnya antara 1/8 dengan 2/3, biar sama penyebutnya jadi berapa? 24 ya, 24. Ini juga 24. 1/8 ya, biar ke 1/24 jadi berapa? 3/24 ya, jadi 24 dibagi 8 kali 1 ketemunya 3. 2/3 biar 1/24 berarti 24 dibagi 3, 24 bagi 3 berapa? 8 kali 2 16. 3 ditambah 16 berapa? 19. Berarti kan masih ada sisa. Ini dihapus dulu ya. Berarti masih ada sisa nih. Ini kan ketemunya nanti 19/24. Kalau seperti ini, pembilangnya dirubah menjadi penyebutnya. Ini. Ya. Maka 24 dijadikan 19. Ini juga sama.
dijadikan 19 ya. Jadi bagian istri 3/19, bagian anak perempuan 16/19 gitu. Nanti berarti hartanya dibagi 19 gitu. Hartanya semua 19M. Berarti istri dapat berapa M? 3M. Istri 3M. Anak perempuan dapat 16M dibagi 2 sama rata. Berarti ketemunya 8M, masing-masing 8M. Nah, ini kan enggak sisa. Itu namanya rod. Coba. Lah istrinya udah meninggal. Berarti bagian 3M dibagi lagi untuk ahli warisnya istri. Istri ahli warisnya siapa? Nah ini anak perempuan 2 ya. Istri ini punya saudara enggak? Nanti kalau ada saudara nanti ada saudara enggak, Pak? Ya istri apa? Iya istri, ada saudara enggak? Ini bu siapa nih? Buriem ada saudara enggak? Laki-laki, perempuan semua 5. Perempuan semua 5, nanti sisa ya, sisa gitu. Karena ketika ada saudara perempuan bersama anak perempuan nanti dapat sisa ya, dapat sisa gitu kan. Jadi 3M ini dapat lagi, nanti saudara dapat itu. Ini dapat 2/3, sisanya 1/3 dikasih saudara kandung kan, saudara kandung. Iya ya, selesai belum? Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Tadi cucu perempuan ada berapa kondisi? 1/2, 2/3, sisa 1/6, mahjub. Sama seperti ini, copy paste aja. Sini cuma ditambah 1/6 dan M. Gitu ya. Cucu laki-laki sisa dan M. Ya. Cucu laki-laki contohnya gimana? Ada orang meninggalkan suami meninggalkan cucu laki-laki. Suami dapat berapa? Hah? Suami ini bukan ini. Mana? 1/4 atau 1/2? Karena ada ini cucu laki-laki. Ada salah satu dari 4 ini, 1/4. Cucu laki-laki dapat berapa? Sisa. Dia dapat sisa asalkan nggak ada ini. Yang ngaruhin cucu laki-laki ini cuma satu ini, anak laki-laki. Ya. Dan anak laki-laki nggak harus bapaknya. Bisa jadi papanya dia. Paham nggak? Cucu ini dia dapat sisa kalau nggak ada anak laki-laki. Anak laki-laki di sini nggak harus bapaknya dia. Mungkin mayit anak laki-lakinya ada 2. Anak laki-laki pertama, anak laki-laki kedua. Berarti mungkin pamannya cucu ini. Paham nggak, Pak? Gitu. Ya. Nah, cucu dapat sisa. Hartanya 4M. Berarti suami dapat 1M, cucu laki-laki 3M. Ya. Kalau udah anak laki-laki gimana? Anak laki-laki. Cucu dapat enggak? Enggak. Yang ngambil sisa anak laki-laki, sisa. Ya. Kalau ada anak perempuan, ini diganti anak perempuan. 1. Anak perempuan dapat enggak? Pasti dapat. Dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Sendirian 1/2. Ya.
Cucu laki-laki dapat nggak? Dapat, sisa. Cucu laki-laki ini tidak bisa dihijab anak perempuan. Ya, yang bisa menghijab anak laki-laki. Anak perempuannya ada 2. Anak perempuannya dapat berapa? Anak perempuan kalau 2 dapat berapa? 2/3. 2/3. Cucu laki-laki dapat berapa? Sisa atau mahjub? Sisa. Ya. Sisa. Itu. Karena cucu laki-laki tidak terhijab ini, walaupun jumlahnya 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kalau ada cucu perempuan gimana? Cucu perempuan. Cucu perempuan dapat nggak? Cucu perempuan. Cucu perempuan harusnya kan terhijab oleh anak perempuan 2. Ya, tapi karena ada cucu laki-laki, nih cucu laki-laki kayak penolong gitu, ya pahlawan nih. Dia dapat sisa bersama cucu laki-laki. Ya, cucu perempuan dapat sisa bersama cucu laki-laki. Ya, cuma cucu laki-laki 2 bagian. Cucu perempuan 1 bagian. Itu Pak. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ya, coba dilihat di situ, Pak. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki dapat sisa jika tidak ada anak laki-laki. Itu syaratnya cuma 1. Yang ngaruh cuma anak laki-laki ini. Anak mayit laki-laki. Ya. Baik bapaknya sendiri atau mungkin paman. Makanya ada istilahnya itu di Mesir itu ada wasiat wajibah. Sumpama mau Aisyah ya. Gimana nih? Sumpama mayit meninggalkan cucu laki-laki. Terus ini anaknya ada 2 sumpama. Anaknya ada 2. Bapaknya meninggal duluan. Mayit itu ya, meninggalkan. Ini anaknya ada 2. Mayit. Anak laki-laki ada 2. Anak laki-laki. Anak laki-laki di sini ada cucu. Cucu laki-laki. Ini bapaknya meninggal dulu. Bapaknya meninggal, ini masih hidup ini. Ini semua meninggal tahun 2000. Ini baru meninggal tahun 2001. Ya. Nah, ini cucu dapat gak? Dapat gak Pak? Dapat gak? Kenapa dapat? Kenapa nggak dapat? Dia nggak dapat karena ada ini anak laki-laki ini. Walaupun bukan bapak kandungnya, tapi apa? Pamannya kan terhalang oleh ini anak laki-laki ini. Nah, sedangkan ini anak sudah ditinggal mati sama bapaknya, jadi anak yatim ya, anak yatim. Akhirnya terlantar, ibunya juga nggak bisa bekerja. Ini dalam undang-undang Mesir ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajib lah ya. Kakek ini sebelum meninggal harus berwasiat harta untuk cucunya ini. Ya, maksimal 1/3 agar cucunya tidak terlantar. Itu ya. Di KHI Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan itu, tapi pakainya ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti. Jadi cucu ini menggantikan almarhum bapaknya yang meninggal duluan. Padahal dalam hukum waris tidak ada istilahnya ahli waris pengganti, ya.
Jadi bukan pakai ahli waris pengganti, tapi pakainya wasiat. Yang benar wasiat. Ya. Jadi kakek ini berwasiat sebelum meninggal untuk cucunya, biar ketika si kakek meninggal cucunya tidak terlantar. Itu namanya wasiat wajibah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Insyaallah nanti minggu depan ayah ya. Siap nggak ayah? Siap. Alhamdulillah kita sudah pelajari. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان